Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Kali ini kita kembali di segmen Pitbox Call. Ya, segmen ini adalah khusus di TMC Blog, khusus membicarakan tentang MotoGP. Nah, kali ini saya mau informasi ke teman-teman sekalian update terbaru, yaitu akhirnya nih ya, sepekan sebelum kita akan menghadirkan atau melihat Grand Prix di Misano yang merupakan salah satu kandang dari Ducati. Akhirnya Ducati Corse secara resmi itu mengumumkan siapa yang akan menjadi tandemnya Pecco Bagnaia di tahun 2023, yaitu Enea Bastianini. Jadi teman-teman sekalian, jadi seperti itu. Jadi memang sepanjang tahun ini terjadi kompetisi ya antara Enea Bastianini dengan Jorge Martin yang memang secara umum merupakan dua orang yang sudah dikerucutkan oleh Ducati untuk persiapan bertandem dengan Pecco Bagnaia di 2023 dan juga mungkin 2024 nanti. Nah, namun akhirnya dipilihlah Enea Bastianini. Namun kalau menurut saya, hal ini sih cukup logis jika misalkan Ducati melihat angka-angka dan statistik yang bisa dihasilkan oleh si Enea Bastianini yang saat ini masih membalap di tim Gresini Racing. Nah, secara umum Enea Bastianini konduitnya itu cukup bagus banget gitu ya, dimana dia itu 3 kali juara gitu ya, 3 kali juara sepanjang 13 seri pertama MotoGP ini. Yang pasti pertama kali itu seri pembuka, bikin kaget banget. Waktu itu dia pembuka menang di Qatar, lalu setelah itu dia menang di Amerika, di Austin, lalu dia juga menang di Le Mans gitu. Nah, menarik banget. Sementara kalau kita lihat Jorge Martin, dia itu baru membukukan 2 kali podium ya, 2 kali podium di Catalunya kalau nggak salah satunya gitu ya. Dan satu lagi di Argentina. Nah, secara umum juga kalau dilihat dari nilai poin yang dihasilkan saat ini nih ya, jelang Misano itu Bastianini itu berada di posisi 6 ya dengan 118 poin, sementara Jorge Martin itu di posisi 9 dengan 87 poin. Ini di luar dari kenyataan bahwa Jorge Martin masih sedikit dibekap cedera di paruh pertama musim 2022 ini ya. Penentuan yang mungkin ya memperkuat pilihan Ducati memilih Enea Bastianini itu ada di 2 balapan terakhir, di Silverstone dan juga terakhir di Austria di Red Bull Ring Spielberg. Di Inggris yaitu di Silverstone, teman-teman sekalian bisa lihat bagaimana Enea Bastianini bisa overtake Jorge Martin dan bisa akhirnya finish di posisi 4 gitu ya. Terus habis itu ini yang menarik nih ya, di Austria saya melihat harusnya ini bisa digunakan oleh Jorge Martin untuk bisa rebound, untuk bisa menghadirkan konduitnya yang lebih baik gitu di mata Ducati Corse untuk bisa memilih dia untuk tandem bersama Pecco Bagnaia tahun depan. Namun kalau menurut saya sih Jorge Martin agak sedikit menyia-nyiakan gitu ya. Terutama sih ya, kalau menurut saya, tebakan saya terlebih dikarenakan attitude dari Jorge Martin, terutama di balapan terakhir di Austria ya, di Red Bull Ring. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, pembicaraan pasca race di Red Bull Ring itu diawali dari Enea Bastianini yang memang sedikit agak kurang terima dengan apa yang dilakukan oleh Jorge Martin. Enea Bastianini bilang bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Jorge Martin itu terlalu berlebihan gitu ya. Ini baru lap-lap awal, kenapa dia overtake, dia melakukan sesi overtake, dia melakukan salip-salipan di lap-lap awal begitu agresif gitu ya. Sementara ini baru lap awal, dan karena di akhir komentar dari Enea Bastianini mensinyalmen bahwa mungkin si Jorge Martin itu melakukan overtake yang terlalu agresif itu mungkin karena di depannya itu saya gitu, karena si Enea ini kenapa, karena mereka sedang kompetisi ya untuk memperoleh satu seat warna merah lagi tahun depan. Nah, mendengar kata ini Jorge Martin langsung merespon gitu ya, saya
nggak peduli siapa yang di depan saya, baik itu Jack Miller, baik itu Pecco Bagnaia, terus habis itu atau misalkan Bastian ini pasti akan saya libas, pasti saya pasti akan melakukan tetap hal tersebut, saya pasti akan melakukan overtake itu. Dan inilah menurut saya salah satu kunci yang membuat Ducati mungkin agak sedikit pas denger Jorge Martin bilang kayak gitu dia langsung gitu ya. Praktis beberapa jam setelah itu baik Davide Tardozzi ya, maupun juga Gigi Dall'Igna itu entah ini nyambung apa enggak langsung memberikan respon, terutama Gigi Dall'Igna ya yang bilang bahwa sampai siapapun pembalap Ducati yang menghalangi Pecco Bagnaia itu merupakan salah satu tindakan yang bodoh gitu ya. Ini menarik banget, kayaknya bener-bener nembak Jorge Martin banget dari perkataan yang itu. Terus habis itu Davide Tardozzi sampai bilang bahwa mungkin dia akan melakukan sedikit pendisiplinan ya ke depan untuk para pembalap Ducati dengan cara melakukan team order. Wah, sampai kayak gitu tuh Davide Tardozzi pada saat dia merespon perkataan-perkataan yang diucapkan oleh pembalap-pembalapnya pasca race di Austria. Nah, gitu ya. Saya sendiri sih pada dasarnya memang semenjak awal inginnya lihat memang Enea Bastianini yang akan bertandem dengan Pecco Bagnaia. Beberapa teman-teman baik di Twitter, baik di Instagram kalau nanya apa saya siapa pilihan saya untuk bisa tandem dengan Pecco di tahun depan di Ducati. Saya pilih langsung 100% Enea Bastianini gitu ya. Yang pertama karena saya ingin lihat lagi gitu ya dua tandem pembalap Ducati itu berasal dari Italia dua-duanya. Jadi akan mengulang apa yang telah Ducati pernah lakukan di 2015 dan 2016 ketika Ducati waktu itu menandemkan Andrea Dovizioso dan Andrea Iannone. Nah, mudah-mudahan sih duo tandem Enea Bastianini dengan Pecco Bagnaia ini tidak seperti Iannone dan juga Dovizioso yang memang agak sedikit kurang pengertian ya, ada beberapa sesi di kurang pengertian mengenai siapa yang harus di depan, siapa yang harus di belakang pada saat itu. Balik lagi, team order lagi. Nah, jadi seperti itu lah teman-teman sekalian. Nah, yang kedua saya melihatnya adalah saya ingin melihat Bastianini ya memang yang ke depan. Kenapa? Karena yang dilakukan effortnya itu memang luar biasa. Yang pertama adalah dia juara. 3 kali juara itu udah merupakan salah satu pembuktian yang nyata banget bahwa dia memang yang lebih pantas. 3 kali Indonesia di Qatar, terus habis itu di Le Mans dan juga di Austin, Texas ya. Itu tuh udah pembuktian banget. Terus habis itu dia menang menggunakan motor yang istilahnya ya memiliki usia itu bukan lagi setahun lebih tua, tapi 2 tahun lebih tua. Karena GP21 itu pada dasarnya adalah Desmosedici GP 2020 ya, karena tahun kemarin itu pabrikan itu tidak boleh melakukan pengembangan dibandingkan dengan motor tahun sebelumnya yaitu tahun 2020. Artinya dengan motor 2020 yang tentunya pasti memang diberikan berbagai macam update gitu ya, itu masih bisa menang dan itu merupakan salah satu yang menarik banget. Nah, jadi seperti itu. Sementara Jorge Martin itu sudah diinformasikan akan tetap bersama Pramac Team di tahun depan bertandem dengan Johan Zarco. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Dan untuk tahun depan 4 pembalap Ducati ya, baik itu Pecco Bagnaia dan juga Enea Bastianini di tim pabrikan Lenovo Ducati maupun Jorge Martin dan juga Johan Zarco di Pramac Team itu dikonfirmasi akan memperoleh paket motor pabrikan, artinya motor Ducati Desmosedici GP23 di tahun depan. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman sekalian untuk melihat update line up per hari ini nih. Ya, per hari ini setelah pengumuman Ducati ya, jelang Grand Prix Misano. Mungkin ini masih sepekan lagi ya. Mungkin ke depan antara hari ini dengan Grand Prix Misano mungkin ada sedikit pengumuman-pengumuman. Nah, tambahan gitu ya. Cuman kita akan update nanti. Cuman per hari ini inilah update yang bisa teman-teman sekalian lihat mengenai pembalap-pembalap MotoGP di 2023. Yuk. Ya. Line up Grand Prix MotoGP 2023 ya. Update sampai tanggal 27 Agustus 2022 hari ini pasca Ducati mengumumkan bahwa Enea Bastianini inilah yang akan
boleh dibilang bersama dengan Pecco Bagnaia di tahun 2023 untuk tim pabrikan Ducati Lenovo, teman-teman sekalian. Jadi pada dasarnya tahun depan itu ada satu pabrikan yang nggak ada, yaitu Suzuki. Nah, untuk Aprilia, seperti kita ketahui, kita sudah konfirmasi ya bahwa pembalapnya adalah Alex Espargaro akan bertandem dengan Maverick Viñales untuk 2 tahun ke depan. Jadi 2022 sampai 2023. Jadi baik Alex Espargaro dan Maverick Viñales akan bersama. Mereka akan mendapatkan motor yang terupdate, yaitu Aprilia RS GP 2023. Nah, yang kedua ya, dan juga ini juga tidak banyak berubah dibandingkan tahun ini, adalah tandem di tim Yamaha pabrikan ya, Monster Energy Yamaha MotoGP yang akan menandemkan Fabio Quartararo bertandem dengan Franco Morbidelli di tahun depan, teman-teman sekalian. Nah, Franco Morbidelli sendiri itu baru selesai kontraknya di akhir musim 2023 mendatang ya, sementara Quartararo di 2024. Yang ketiga adalah tim KTM Factory Red Bull yang akan menandemkan Brad Binder, masih sama, dengan lungsuran dari Ducati pabrikan, yaitu Jack Miller. Ya, Jack Miller tahun depan akan membesut KTM RC16 2023 bersama dengan pembalap Afrika Selatan, yaitu Brad Binder di sana. Nah, ini menarik banget gitu ya. Kita akan lihat nanti seperti apa motor yang akan dihadirkan tahun 2023. Nah, ini dia yang baru aja diresmikan hari ini, yaitu tandem antara Francesco Pecco Bagnaia dengan Enea Bastianini untuk tim Ducati Lenovo tahun 2023. Masih belum diketahui nih. Kalau untuk Bagnaia sih sendiri sudah sampai 2024 ya, sementara Bastianini masih belum tahu sampai tahun berapa dia dikontrak. Nah, lanjut ke tim Gresini Racing ya, di mana dia akan menandemkan antara Fabio Di Giannantonio dengan debutan baru di sini, yaitu Alex Marquez ya, yang baru aja diinformasikan pindah dari LCR Honda. Nah, ini menarik banget. Dua-duanya pembalap muda. Alex Marquez sendiri adalah juara dunia boleh dibilang di kelas kecil, yaitu di Moto3 dan juga Moto2. Nah, tim satelit atau independen Ducati selanjutnya itu adalah Prima Pramac Racing di tahun 2023. Nggak berbeda ya, dia akan tetap menandemkan antara pembalap Prancis Johan Zarco dengan pembalap Spanyol Jorge Martin di sana. Nah, Ducati telah mengkonfirmasi baik Johan Zarco dan juga Jorge Martin itu akan menggunakan Ducati Desmosedici GP23 untuk tahun depan. Nah, ini nih teman-teman sekalian yang rencananya jelang Misano juga mungkin akan dirilis siapa yang akan menjadi tandem dari Marc Marquez di Repsol Honda. Jadi memang santer banget, kuat banget bahwa kemungkinan Joan Mir. Kenapa? Karena Pol Espargaro sendiri sudah diinformasikan akan meninggalkan Repsol Honda untuk tahun mendatang. Jadi hanya 2 tahun tuh Pol Espargaro. Lanjut di LCR Honda. LCR Honda itu konfirmasi positifnya baru pengganti dari Alex Marquez, yaitu Alex Rins. Itu sudah fix banget di LCR Honda. Sementara satu box lagi di Idemitsu LCR Honda itu masih belum dirilis secara resmi, dan mungkin di Misano ini atau mungkin di rilis selanjutnya ya. Tapi dengar-dengarnya si Takaaki Nakagami akan tetap membalap di sini gitu ya, karena Ai Ogura yang terkuat itu menyatakan bahwa tahun depan masih tetap di Moto2. Lalu di tim nama baru tapi tim lama sih, jadi Tech3 Gas. Nah, di mana tahun depan itu sudah konfirmasi bahwa Pol Espargaro ya akan membalap di sini dengan motor gas RC16, which is merupakan sebenarnya adalah KTM RC16 gitu loh teman-teman sekalian. Jadi untuk tim selanjutnya adalah Muni VR46. Dua-duanya masih belum
diumumkan oleh Valentino Rossi, namun perkiraan masih tetap akan duo tandem dari adik tirinya Luca Marini dan juga Marco Bezzecchi, calon Rookie of the Year tahun 2022 ini. Masih belum diketahui juga kira-kira keduanya akan memperoleh motor apa nih ya, GP22 atau GP23 gitu ya. Namun Ducati sendiri baru bilang bahwa yang dapat motor pabrikan hanya Pramac dan juga Lenovo. Dan yang ketiga adalah tim pindahan ya dari Yamaha, yaitu With You RNF Aprilia ya tahun depan. Dimana ini masih belum ketahuan, namun santer ya namanya mungkin akan Miguel Oliveira yang bertandem dengan Raul Fernandez. Raul Fernandez sendiri baru aja menerima keringanan penalti untuk keluar dari pabrikan lain dari KTM. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Jadi ya cukup lengkap ya namanya siapa yang akan membalap di mana untuk 2023. Mudah-mudahan konten video ini bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.